sering saya cerita ya. Jadi saya juga dulu adalah dagang juga sampai beberapa kali dikecewakan oleh supplier, kemudian kita capitalnya udah lumayan kuat, baru kita bikin, saya nyebutnya bukan pabrik tapi rumah produksi karena masih kecil. Nah, di dalam pembuatan yang saya pikir mudah itu kadang-kadang butuh detail yang harus diperhatikan. Jadi dari saya memutuskan untuk beralih ya dari trader ke produsen, itu kita butuh butuh R&D atau pemantapan ya setidaknya 6 bulan karena ternyata yang saya lihat, oh masak itu cuma nyalain api, ada panci, ya udah masak. Ternyata enggak gitu. Ketika misal kita diproduksi itu apinya harus berapa berapa besarnya, suhunya sampai berapa, kemudian ada tanda-tanda apa kalau misalkan dia over over panasnya, kalau misalkan kurang panasnya itu seperti apa, sehingga kita produksinya itu di bulan-bulan awal, 1, 2 bulan, 3 bulan awal itu fail terus, fail, sampai ke 6 bulan kita udah sustain. Nah, di sustain ini kan baru prototype, jadi kita sampaikan ke buyer kalau misalkan kita ada produksi sendiri, tapi kita baru ada sekian, jadi kita butuh kepastian untuk barang kita bisa disuplai ya, kita kepastian untuk kontrak gitu. Sehingga kita bisa dengan segera memperbesar atau memperbanyak produksi kita. Jadi itu yang terjadi selama ini ya di usaha saya, di usaha kami kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu kan komoditasnya di foodstuff atau bahan makanan mungkin agak sedikit beda dengan karet ya. Jadi tapi mungkin dari kisah ini bisa Kak Ova kembangkan lagi ya sesuai dengan komoditas dan juga keadaan di lapangan seperti apa. Karena saya juga kurang tahu untuk kekuatan finansialnya itu berapa, misalkan apakah kekuatan finansialnya bikin pabrik habis itu udah nggak ada, atau misalkan udah bikin pabrik dia bisa jalan selama 2 tahun, setahun gitu. Saya kan kurang tahu, tapi semoga dari kisah barusan Kak Ova ini bisa mengembangkan sesuai dengan keadaan di lapangan dan juga komoditasnya. Oke, apakah ada pertanyaan lain yang ingin didiskusikan? Sore Kari, mau Ya. tanya, ini kan saya juga baru mulai, terus Mm-mm. kan ternyata banyak banget atribut harga yang harus dimasukkan sebelum dilempar ke buyer. Mm-mm. Sedangkan kan kita awal mula kita bikin say hello ke buyer, penawaran ke buyer, itu kan belum ada sampai kita memikirkan forwarder dan segala macam yang tadi biaya-biaya tadi lah yang banyak banget. Nah itu gimana ya, maksudnya di pembahasan awal ke bayarnya gimana ya Kak kita ngelempar harganya itu sebelum kita lebih deep gitu loh. Maksudnya kan tadinya saya berpikirnya kalau buyer udah ada baru kita nyari forwarder gitu kan. Oke. Jadi sekarang komunikasinya ke buyer sampai mana nih Kak? Saat ini sih lagi coba-coba apa namanya lempar baru say hello aja sih Kak. Oke. Tapi takutnya nanti kan ketika dapet komunikasi lebih lanjut kan saya udah ready, nextnya saya harus apa gitu Kak. Oke. Jadi biasanya kita harus menawarkan nih say hello dulu ke buyer, kemudian kita tawarkan produk kita. Nah, setelah kita tawarkan produk kita itu pasti ada negosiasi masalah kualitas barang. Sebelum ke harga ini jauh dari harga ya. Kualitas barang. Kualitas barang kita akan negosiasikan atau jelaskan ya kualitas barang kita sekian ini A B C D E F G H I J K L M N. Kemudian buyer oh nggak bisa gitu, kualitas kita harus gini ini. Nah itu kita pasti negosiasi masalah kualitas. Buyer minta sampel kah atau minta apa? Nah itu biasanya
akan terjadi di tahap setelah kita say hello. Nah, kemudian setelah itu ada tahap selanjutnya, yaitu biasanya kita sebagai seller akan menanyakan apa aja sertifikasi yang dibutuhkan oleh buyer. Nah, biasanya juga buyer kadang di lapangan buyer itu suka nanya berapa harganya. Nah, kita bisa menyangkal atau menunda pertanyaan harga itu. Apa yang kamu butuhkan dulu untuk eh, apa namanya, atau sertifikasi yang kamu butuhkan untuk bisa impor produk saya di negaramu. Nah, dia akan sampaikan beberapa, misalkan rata-rata ya adalah karantina, fitosanitary, COO, kemudian udah itu aja. Rata-rata itu, teman-teman. Ada juga yang dia harus health certificate atau halal, nah itu tergantung daripada buyer dan juga negaranya. Nah, itu yang perlu ditanyakan. Sehingga kalau si buyer udah membuka apa aja dokumen yang dibutuhkan, nah kita bisa baru langsung cari forwarder dan tanyakan harganya. Nah, di beberapa pembahasan ini kita sudah ada ya teman-teman untuk perhitungan biaya ekspornya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman untuk ke forwardernya bayarnya minta COO, HC, karantina, berarti ini anunya apa, sorry, apa biayanya 250 ribu 875. Nah, kalau misalkan nggak ada di sini, nah di pertanyaan sertifikasi harus apa aja, nah silahkan untuk seller atau eksportir bisa menanyakan kepada forwardernya biayanya berapa. Nah, saya sarankan untuk teman-teman mengajukan harganya itu stop di FOB dulu. Stop di FOB karena jangan sampai kita menawarkan CNF dulu. Kecuali misal suatu saat buyer tanya, ini harga freight atau CNF sampai tempat saya ini berapa. Nah, baru kita tanyakan lagi ke forwarder untuk freight-nya itu berapa. Tapi jangan lupa dipisah ya antara penawaran harga dengan si freight-nya ini. Jadi harus ada dua komponen, satu harga, satu freight. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, baru setelah kita dapat info harga dari forwarder, baru kita tawarkan ke si buyer kita ini. Jadi kurang lebih seperti itu step-stepnya untuk negosiasi dengan buyer ya. Atau mungkin nggak Kak, kalau misalnya kita nawarin pure itu produknya dulu gitu, tapi kita belum info apa namanya masalah biaya pengirimannya. Di awal komunikasi kita bisa seperti itu dulu nggak? Bisa. Jadi kita tawarkan harga export misalkan ya, harga export bisa aja. Ini untuk harga export itu ya nggak apa-apa juga, bisa aja. Karena saya juga dulu menawarkannya export dulu sebelum kita tahu kalau misalkan buyer itu maunya FOB, yang satu maunya CNF. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sah-sah aja kalau misalkan kita mau nawarin harga barang atau harga ekspor terlebih dahulu. Kemudian Kak, kalau kita tanya ke forwarder, itu harganya tuh kayak turun naik nggak sih? Maksudnya bulan ini kita nanya, bulan depan kita nanya lagi. Nah, itu kemungkinan akan ada naik turun nggak sih? Takutnya kan kita udah lock di bulan harga forwarder di bulan Mei, tiba-tiba dealingnya itu di bulan Juni atau Juli. Nah, itu kemungkinan kan ada kayak saya nggak tahu ya, maksudnya pengalaman itu belum tahu. Tapi kemungkinan ada nggak sih kayak gitu? Jadi Terus cara penanggulangannya gimana kalau ternyata harganya tuh naik? jadi gini, yang biasa naik itu adalah freight-nya, bukan jasanya. Jasanya tetap dari dulu saya jasa COO ke forwarder itu 250.000, itu tetap. Nah, makanya kita harus paling tidak menawarkan FOB karena itu jasanya tetap. Depo, misalkan depo untuk karantina ya segitu-gitu aja 900.000 dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau misalkan
naik turun itu adalah biaya freight-nya. Jadi ongkos kirimnya dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. Nah, makanya saya sarankan untuk teman-teman dipisah antara penawaran harga barang dan juga freight-nya. Nah, dan juga selain itu di dalam penawaran itu di bawahnya harus diberitahu atau diberi informasi bahwa harga ini valid until tanggal berapa. Jadi kalau di luar tanggal itu baru deal, berarti harganya udah berubah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menanggulangi kejadian-kejadian naik harga secara tiba-tiba ya. Mungkin untuk beberapa korespondensi kita akan bahas di pertemuan terakhir, pertemuan ke-7, tentang korespondensi, tentang offering letter, kemudian tentang quotation letter, kemudian tentang pengenalan seperti apa. Nah, itu akan kita bahas di minggu berikutnya. Oke Kak, aku tadi notit beberapa, jadi maaf nanyanya agak banyak. Oke, nggak apa-apa. Kalau proses kayak karantina, fitosanitary itu dilakukan tuh pada saat sebelum kontainer dikunci atau gimana ya Kak? Tadi soalnya penjelasannya saya agak apa namanya? Jadi agak gamblang gitu. Jadi kayak pengurusan fitosanitary karantina itu biasanya setelah di staffing. Nah, dalam prosesnya kita itu nggak ngelok sealnya, nggak ngelok si kontainer ini. Jadi misalkan saya gudang saya ada di Sumenep. Jadi ya udah digembok biasa, nggak dipakein seal kontainer gitu. Jadi kita beliin gembok, kemudian kuncinya kita titipin ke supirnya, ke supir trailernya. Nah, nanti sampai di Surabaya di depo yang sudah ditunjuk, yang saya sudah sewa ke forwarder, nah itu baru dibuka kunci gemboknya, kemudian dilihat sama petugas karantina pelabuhan. Oh ini seperti ini. Oke nggak ada masalah, ditutup lagi, baru di seal, pakai seal yang udah kita terima dari shipping line, di seal, kemudian baru si trailer atau si kontainer ini berangkat menuju pelabuhan untuk dinaikkan ke atas kapal. Oh itu nggak ada kegiatan kayak fumigasi gitu ya? Saya kan maksudnya kayak fitosanitary di benak saya tuh kayak fogging gitu Kak, di fogging di barangnya gitu. Fumigasi Nah, beda. Oh. Fumigasi ada sendiri, namanya fumigasi. Jadi kalau misalkan kita meminta ke forwarder kita atau buyer yang minta ke kita, barangnya difumigasi dong, baru ada kegiatan yang namanya fumigasi. Nah, fumigasi itu ada beberapa teknik. Salah satunya ya di fogging itu, kemudian teknik lainnya bisa disemprot, di spray, ada yang berbentuk cairan, kemudian yang ketiga ada bentuk pil. Jadi pilnya itu ditaruh di beberapa pojok kontainer. Nah, itu kemudian ditutup. Nah, itu fumigasi juga tuh. Tinggal beberapa tekniknya seperti kalau misalkan di fogging itu kan yang cepat itu kan barantan namanya, kalau saya nggak salah barantan. Nah, itu kurang lebih 2.800.000 sekali fumigasi ya untuk di pelabuhan itu. Nah, kalau misalkan buyer minta fumigasi, kita tambahin lagi tuh 2.800.000, jangan sampai lupa tambahan biaya yang seperti itu. Nah, jadi prosesnya kan waktu ke area staffing, terus dibawa ke mana tadi, ke area penyewaan apa namanya kontainernya, baru di situ kan ya entah difumigasi atau di fitosanitary. Nah, kita sendiri tuh harus hadir nggak sih? Enggak. Atau ya udah kita percayakan ke forwarder? Enggak, kita delegasikan ke forwarder. Karena kita sudah menunjuk forwarder sebagai perwakilan kita di shipping instruction ya. Jadi forwarder bertindak atas nama kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk datang ke deponya atau ke gudangnya untuk kita lihat seperti apa proses fitosanitarinya. Nggak perlu. Biasanya kalau selesai staffing saya istirahat biasanya, udah capek banget biasanya. Kemudian Kak,
apa namanya, jadi kan nanti dari yang kegiatan kayak fumigasi atau fitosanitary, bahwa itu kan memang dikerjakan sama si forwarder yang kita percayakan. Setelah itu kita kayak dapat sejenis sertifikat gitu ya, Kak? Betul, surat atau sertifikat. Nah, surat keterangan atau sertifikat itu kalau misalnya in case kejadian waktu penerimaan itu barang kita tuh ditemukan kayak kita kan tujuan di fumigasi tuh kayak nggak menghilangkan jamur gitu. Nah, ternyata di negara tujuan tuh barang itu ada jamurnya. Nah, itu kita bisa klaim ke si pihak yang fumigasi itu dong, Kak. Maksudnya kan kita sudah mendelegasikan kegiatan itu ke forwarder atau gimana, Kak? Nah, ini tergantung daripada packagingnya juga ya. Jadi gini, uh, saya kan awal-awal difumigasi karena saya pikir kemiri itu di musim hujan itu pasti bakal muncul kutu. Nah, tapi karena